Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Roma atau surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 15 dengan judul perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, jangan egois, jangan selfish. Kalau kita mampu, kita bantu yang kurang mampu. Bukan berarti kita bantu orang yang malas, beda. Orang yang malas itu bukan orang yang lemah. Ini ditulis orang yang lemah ya, bukan orang yang malas. Kita menolong orang yang lemah, bukan menolong orang yang malas. Jadi jangan terkecoh ya. Kadang kita bisa melihat ada orang ya, kelihatannya lemah, padahal bukan lemah, tetapi malas. Orang yang malas tuh nggak patut ditolong. Mereka sebetulnya bisa menolong dirinya sendiri, tapi mereka malas, maunya dilayani, maunya ditolong. Jangan. Orang yang kayak gitu perlu dididik supaya mereka mau kerja. Sebab ada tertulis juga oleh di kitab suci ya, siapa yang tidak mau kerja tidak usah makan. Ada itu. Yang tahu ayatnya di mana? Kalau nggak salah itu di Rasul Paulus juga yang menulisnya. Siapa tidak bekerja, tidak mau kerja, tidak usah makan. Ada orang yang malas ya, dikasih kerjaan nggak mau kerja, tapi maunya makan. Nah, ada lagi orang yang memang tidak dapat kesempatan kerja. Dia sebetulnya rajin, tapi nggak ada kesempatan untuk kerja. Nah, orang yang seperti itu yang perlu ditolong, yang wajib kita tolong. Kita beri kesempatan kerja, kita beri modal supaya dia bisa bekerja.
atau membuat usaha supaya bisa menghasilkan. Orang yang seperti itu perlu ditolong. Orang yang rajin, orang yang mau berusaha, orang yang mau menolong dirinya sendiri, itu yang perlu ditolong, bukan orang yang malas. Kita memberi modal atau memberi kerjaan kepada orang yang malas, itu malah kita buang-buang uang ya. Dikasih uang bukannya untuk modal usaha, malah untuk beli rokok misalnya ya. Hanya untuk beli hal-hal yang untuk menyenangkan diri sendiri ya. Hanya untuk beli pulsa ya, yang hal-hal yang tidak perlu, malah dia perlu kerja ya. Ya memang kalau kerja kita pada pekerjaan tertentu kita butuh komunikasi ya, boleh, itu boleh. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Kita menolong orang itu, ini dibutuhkan nggak ya? Jangan asal memberikan sesuatu ya tanpa dilihat diperlukan nggak nih, atau orang ini hanya memanfaatkan kita. Kan kadang ada juga kan, atau bahkan banyak ya, orang yang memanfaatkan orang yang baik dan murah hati ya, dimanfaatkan itu, ditipu ya. Sering orang yang baik itu ditipu oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri ya, dengan menyamar, memelas ya, seolah-olah butuh pertolongan, padahal bohong. Kalau memang butuh pertolongan benar ya ditolong ya. Tapi ada dan juga banyak yang cuma nipu ya, demi mendapatkan uang, demi mendapatkan sumbangan misalnya. Jadi harus dicek dulu benar nggak. Jadi kita memang wajib menolong orang yang lemah. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri ya. Kita bisa tolonglah orang yang lemah ya, yang butuh pertolongan ya. Bukan orang yang malas. Orang yang malas tidak usah ditolong. Karena sebetulnya orang yang malas itu ya salahnya sendiri. Kalau orang yang perlu pertolongan, dia rajin tapi tidak mendapatkan kesempatan, kita berikan bantuan, kesempatan pertolongan, kesempatan kerja, modal usaha. Yang penting rajin dan jujur. Perlu itu. Nanti udah malas, nggak jujur lagi ya, itu udah kombinasi parah itu. Kita harus menolong orang yang rajin dan jujur. Jangan rajin tapi juga nyolong. Wah, itu juga bisa bahaya, rugi kita. Rajin nyolong namanya. Rajin korupsi misalnya, seperti itu. Nggak jujur ya, nggak transparan, nggak memberi tanda terima ketika diberi uang untuk beli sesuatu, nggak pakai tanda terima ya, bohong ya. Ini sudah dibelikan, ini sudah. Mana barangnya? Oh, ada di tempat saya, padahal belum dibeli ya. Mana tanda buktinya? Oh, saya nggak, tanda buktinya sudah hilang. Nah, itu orang yang nggak bisa dipercaya ya. Itu tidak usah lagi diberi kepercayaan dalam mengelola keuangan ya. Hukumnya itu kalau membelanjakan sesuatu harus ada tanda terima ya. Apalagi dalam menggunakan uang publik ya. Uang publik itu harus transparan dan akuntabel. Akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Sesuai dengan pembelian, ada buktinya, barangnya ada. Transparan, bisa dibuktikan, ada buktinya, ada tanda terimanya. Sebab uang menjadi sumber bencana juga ya, sumber kemiskinan juga ya, karena diselewengkan. Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Lihat ini, Yesus aja yang adalah Tuhan mau menjadi pelayan, melayani. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Lihat ini, Yesus melayani. Tuhan aja mau melayani, masa kita manusia ciptaannya ongkang-ongkang kaki maunya dilayani? Apa enggak malu?
atau mungkin nggak tahu diri. Ada itu orang yang nggak tahu diri ya. Sudah dilayani, ongkang-ongkang kaki masih mukul, masih marah-marah ya. Masih membenci ya. Masih hitung-hitungan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.